Paus Yohanes Paulus II dengan nama asalnya Karol Józef Wojtyła dilahirkan pada hari Selasa 18 Mei 1920 di sebuah kota kecil bernama Woodwice yang terletak di Polandia Selatan. Ayahnya bernama Karol Wojtyła. Ia adalah seorang petani dari desa Żanik di tepi bandar Białystok-Biała Grzesza. Ibunya bernama Emilia Kazarowska yang berasal dari keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan beberapa bangsawan Polandia. Beliau adalah anak bungsu dari 3 adik-beradik. Seorang kakak bernama Olga meninggal sebelum Wojtyła lahir, manakala ibunya meninggal pada tahun 1929. Abang sulungnya yang bernama Edmund adalah seorang dokter, meninggal pada tahun 1932, dan ayahnya seorang tentara di Angkatan Darat Polandia meninggal pada 1941 karena serangan jantung. Pengalaman penderitaan yang menandakan pemergian ibu dan saudaranya tidak mematahkan semangat Wojtyła untuk melanjutkan dan memperjuangkan hidupnya. Teater dan sukan menjadi dunia remaja Wojtyła. Sebagai remaja, Wojtyła adalah seorang atlet dan suka bermain bola sepak sebagai penjaga gol. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah belajar bermain ski. Sejak pemergian ibunya, beliau dan ayahnya memutuskan untuk berpindah ke Krakow supaya Wojtyła boleh melanjutkan khususnya di bidang filologi bahasa Polandia, Fakulti Filsafat University Jagiellonia. Namun perjuangannya untuk menuntut ilmu di tahap ini telah terhenti karena pada 1 September 1939 terjadi Perang Dunia Kedua. Pada 1 November 1946, beliau ditabiskan menjadi imam dan terus ditugaskan untuk belajar di University Angelicum di Roma. Pada tahun 1958, beliau diangkat menjadi uskup Ombi dan kemudian menjadi uskup agung Krakow pada tahun 1964. Kemudian pada tahun 1967, Wojtyła diangkat menjadi kardinal oleh Paus Paulus ke-6 hingga terpilih menjadi paus pada 1978. Beliau melayani sebagai kardinal sampai akhirnya terpilih sebagai paus dengan nama Yohanes Paulus II. Beliau menulis 14 ensiklik dan mengajarkan tentang teologi tubuh. Pada 2 April 2005, Yohanes Paulus II menghembuskan napasnya yang terakhir di apartemen pribadinya ketika berumur 85 tahun. Pada tahun 2009, Yohanes Paulus II telah mendapat gelaran Venerabilis dari Paus Benedikt ke-16. Pada 1 Mei 2011, Paus Benedikt ke-16 membeatifikasikannya sebagai Beato di perkarangan Basilika Saint Petrus, Roma. Akhirnya dia dikanonisasi sebagai orang kudus bersama Paus Yohanes ke-23 oleh Paus Francis pada 27 April 2014 di Basilika Saint Petrus pada hari Minggu pertama setelah Paskah, Pesta Kerahiman Ilahi. Sejak kecil, Santo Yohanes Paulus II sudah biasa dengan devosi kepada Bonda Maria yang menjadi moto penggerak dalam hidup dan panggilan imamatnya. Santo Yohanes Paulus II mengajak umat beriman untuk mengikuti Yesus Kristus melalui Bonda Maria dalam surat apostoliknya Novo Millennio Iuti, dan sambil menetapkan bulan Oktober 2002 hingga Oktober 2003 sebagai tahun Rosary. Pada bulan Oktober 2002, beliau mengeluarkan surat apostolik Rosarium Virginis Mariae yang menggariskan doa Rosary dan menambahkan peristiwa terang.
Santo Yohanes Paulus II melengkapkan peristiwa Rosari dengan peristiwa terang agar kita dapat merenungkan kehidupan pelayanan Yesus dan mengkontemplasikan dirinya sebagai puncak pewahyuan Allah. Inspirasi dari peristiwa terang berasal dari perkataan Yesus sendiri, "Akulah terang dunia." Yohanes 9 ayat 5. Beliau telah memulakan hari belia sedunia yang pertama pada tahun 1984 dengan tujuan untuk menyatukan umat belia Katolik dari seluruh dunia bersama-sama untuk meraihkan kepercayaan Katolik mereka. Dari kesaksian tentang kehidupan pribadi Santo Yohanes Paulus II, kita menemukan makna terdalam yang sangat penting untuk boleh diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Jalan kekudusan yang boleh diteladankan dalam dirinya tentu menjadi teladan bagi siapa saja yang mau hidup dalam kesempurnaan kasih. Semua manusia pernah mengalami penderitaan, apapun status dan corak hidupnya. Semua orang tidak pernah luput dari sebuah penderitaan. Namun Yohanes Paulus II melihat penderitaan tidak lagi dilihat sebagai kenyataan negatif, tetapi dipandang sebagai kunjungan dari Tuhan yang merupakan anugerah dalam rangka melahirkan karya kasih kepada sesama untuk mengubah segenap kebudayaan manusia menjadi kebudayaan kasih. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Yohanes Paulus II, dari jendela surga anugerahilah kami berkat-Mu. Berkatilah gereja yang Kau kasihi dan layanilah serta bimbing dengan gagah berani memimpinnya sepanjang perjalanan dunia demi membawa Yesus kepada semua orang dan semua orang kepada Yesus. Berkatilah kaum muda yang adalah kekasih terbesar-Mu. Bantulah mereka untuk bermimpi kembali. Bantulah mereka untuk menatap tinggi ke atas kembali demi menemukan terang yang menerangi jalan kehidupan di sini di dunia. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga. Berkatilah setiap keluarga. Engkau memperingatkan kami akan serangan setan terhadap nyala ilahi ini yang amat berharga dan sangat diperlukan, yang Allah nyalakan di bumi. Santo Yohanes Paulus, dengan doa-Mu kiranya Engkau melindungi keluarga dan setiap kehidupan yang berkembang dari keluarga. Berdoalah bagi seluruh dunia yang masih ditandai dengan ketegangan-ketegangan, peperangan dan ketidakadilan. Engkau mengatasi peperangan dengan menyerukan dialog dan menanamkan benih-benih kasih. Berdoalah bagi kami agar kami menjadi penabur damai yang tak kenal lelah. Ya Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga di mana kami melihat-Mu di samping Bonda Maria, kirimkanlah berkat Allah ke atas kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fill the world's darkest corners with His light.